Lantai 13, Pondok Misteri. Musim panas telah tiba, dan inilah saatnya berlibur. Sesuai dengan janji Papa, kalau nilainya bagus, Papa akan mengajak Steven berlibur ke pondok musim panas. Dan disinilah dirinya. Dia akan menginap selama 5 hari di Pondok Misteri. Steven tidak bisa berdiam diri dalam waktu yang lama. Selalu ada saja yang dilakukannya. Siang ini, ketika Papa dan Mama sedang membongkar koper, Steven menyelinap keluar. Ia pergi ke kandang domba dan membuat keusilan di sana. Kalian cantik sekali. Seru Steven melihat hasil kejahilannya. Malam harinya, hingga pukul 9, Steven masih belum tidur. Dia masih berlari-larian di sepanjang koridor dan membuat tamu-tamu yang lain menjadi terganggu. Dar! Teriak Steven memeragakan adegan tembak-tembakan yang dilihatnya dari sebuah film. Angkat tangan semuanya. Hari kedua Steven berlibur, dia masih saja usil di sana-sini. Untuk memberikan pelajaran, pengurus penginapan menceritakan sebuah kisah seram dengan harapan Steven ketakutan dan tidak usil lagi. Ingat nak, janganlah berkeliaran di lorong malam hari, karena setiap saat pintu menuju lantai 13 akan terbuka, dan tidak seorang pun bisa selamat jika sudah terjebak di dalamnya. Malam ketiga, Steven mengurung diri tepat setelah makan malam. Ia memikirkan cerita seram itu dengan sungguh-sungguh. Apakah ini artinya rencana pengurus penginapan berhasil dengan baik? Aha, rupanya tidak demikian. Cerita seram itu hanya membuat Steven semakin penasaran. Penginapan ini hanya punya 4 lantai. Bagaimana mungkin ada lantai 13? Gumam Steven. Pasti pengurus penginapan itu mau menipuku. Sore itu, Steven menyibukkan diri di kamar. Dia mengumpulkan senter kecil, sebuah tali yang diambilnya dari kandang domba, 2 butir apel, dan obat anti nyamuk. Malam ini, dia bertekad melakukan ekspedisi perburuan lantai 13. Jam 11 malam, ketika Papa dan Mama telah tertidur lelap, Steven menyelinap keluar kamar. Perburuan lantai 13 dimulai, Kata Steven dengan mantap. Steven telah berpakaian lengkap dan siap untuk menjelajah. Steven mengendap-endap memasuki sebuah ruangan yang sangat besar. Ruangan itu penuh dengan buku. Rak menjulang dari bawah hingga ke atas. Seluruh dinding dilapisi dengan rak buku. Di tengah-tengah ruangan, sederet patung berbaju besi berdiri berjajar. Ruang apa ini? Luas sekali. Gumam Steven. Steven meneliti ke seluruh penjuru dari satu ruangan ke ruangan lainnya. Aneh sekali. Ruangan-ruangan itu seperti tidak ada habisnya. Padahal dari luar pondok ini terlihat kecil. Kemudian matanya melihat sesuatu. Apa itu? Sebuah pintu kurcaci? Tangan Steven mendorong pintu kecil tersebut dan ternyata bisa terbuka. Steven merangkak untuk masuk. Ternyata di dalam sana tidak sesempit dugaannya. Itu hanyalah tangga biasa, seperti tangga darurat di hotel-hotel mewah. Steven terus naik mengikuti anak tangga tersebut.
Hal aneh terjadi lagi. Tangga itu seolah tidak berujung. Sudah berapa lantai dia naik? Stephen mulai menghitung. Aku berada di lantai 2. Dan barusan aku seperti sudah naik 4 lantai. Berarti aku berada di lantai 6? Tanya Stephen dalam hati. Bagaimana mungkin? Pondok ini hanya punya 4 lantai. Akhirnya, Stephen melihat papan petunjuk lantai 13. Dia berhenti sejenak dan berpikir. Apakah cerita pengurus penginapan itu benar? Apakah ini benar-benar lantai 13? Apa yang akan terjadi jika aku masuk? Cerita seram hanya untuk anak penakut. Dan itu bukanlah gayaku. Seru Stephen. Dia pun mendorong pintu tersebut dan segera masuk. Wah, apa ini? Seru Stephen tertahan. Dia berdiri di tengah-tengah sebuah pesta. Pesta itu sangat meriah. Para tamu undangan terlihat menawan. Stephen berkeliling dan menemukan apa yang dia sukai. Buffet makanan. Oh, lihat, ada banyak sekali hidangan di sana. Stephen langsung mengambil piring dan mulai memilih makanan kesukaannya. Wah, ini sangat lezat. Mulut Stephen penuh dengan pasta daging asap. Satu piring pasta daging, satu piring ayam panggang, satu ekor ikan pedas, satu mangkuk es krim, dan masih banyak lainnya yang telah masuk ke perut Stephen. Dan kini dia merasakan perutnya melilit dan sakit. Perutku sakit sekali. Aku harus ke toilet. Rintih Stephen. Stephen berjalan berkeliling untuk mencari pintu keluar. Ia harus kembali ke kamarnya segera. Sakit perutnya sudah tidak tertahankan lagi. Namun, berapa kali pun dia mencari, tidak ada satupun pintu yang ditemukannya. Semua orang di ruangan itu tampak cuek. Tidak ada satupun yang memperhatikan Stephen. Atau lebih tepatnya, mereka seperti tidak menyadari keberadaannya. Stephen menghentikan seorang pelayan dan bertanya di mana pintu keluarnya. Jawaban pelayan itu sungguh mengejutkan. Pintu itu hanya terlihat dari luar, Kit. Jika kau sudah ada di dalam, pintu itu akan hilang selamanya. Stephen berdiri kaku sambil memandang ke sekelilingnya. Kini, ia berdiri di sebuah ruangan kosong yang lebih mirip dengan gudang. Ia kembali teringat kata-kata terakhir pelayan tadi. Matahari telah terbit. Semua pesta ini akan menghilang. Tapi jangan khawatir. Ketika malam tiba, kemeriahan pesta akan kembali lagi. Kau tidak akan kelaparan.